Assalamualaikum. Alhamdulillah, sahabat murid hebat. Sekarang kita masuk ke pembahasan bab 2. Majulah daerahku. Pernahkah sahabat murid hebat berpikir, bagaimana cara masyarakat daerah kita memenuhi kebutuhannya, dan apa saja faktor yang memengaruhi proses tersebut? Pada bab ini, kamu akan mempelajari tentang pemecahan masalah kegiatan ekonomi yang ada di daerahmu. Untuk melakukan pemecahan masalah tersebut, kamu akan mengamati dan menyelidiki bagaimana masyarakat sekelilingmu dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan apa yang diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Gambar ini adalah sebuah peta konsep. Bayangkan ini seperti peta pikiran yang menjelaskan bagaimana kegiatan ekonomi, jual beli dan pekerjaan berjalan di suatu daerah. Biar mudah dimengerti, kita bagi menjadi 4 bagian cerita ya. 1. Apa saja kegiatannya? Proses. Kegiatan ekonomi itu seperti sebuah perjalanan barang. Produksi, kegiatan membuat barang, contoh, petani menanam padi. Distribusi, kegiatan mengantar barang, contoh, truk mengangkut beras ke pasar. Konsumsi, kegiatan memakai atau memakan barang, contoh, kita makan nasi di rumah. 2. Siapa yang melakukannya? Pelaku. Ini adalah sebutan untuk orang-orangnya. Produsen, orang yang membuat, petani, pemilik pabrik. Distributor, orang yang mengantar, kurir paket, supir truk. Konsumen, kita semua yang membeli dan memakai barang. 3. Apa yang dibutuhkan? Faktor pendorong. Supaya kegiatan ekonomi lancar, kita butuh modal atau bahan. Alam, bahan bakunya, seperti tanah, air, tumbuhan. Manusia, orang yang mengerjakannya. Sarana dan prasarana, alat bantu seperti jalan raya, jembatan, atau pasar. Teknologi, mesin atau internet untuk mempercepat kerja. 4. Masalah apa yang bisa terjadi? Kadang kegiatan ekonomi bisa terganggu kalau alam rusak, jadi tidak ada bahan untuk dibuat barang. Jalan rusak, barang jadi terlambat sampai, distribusi macet. Sampah, sisa-sisa sampah yang membuat lingkungan kotor. Intinya, gambar ini menjelaskan bahwa agar kita bisa membeli jajan atau barang di toko, ada proses pembuatan, pengantaran, dan orang-orang yang bekerja keras di baliknya, serta lingkungan yang harus dijaga. Di topik pertama ini, kamu akan mempelajari bagaimana cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kamu juga akan mengetahui di mana barang pemenuh kebutuhan tersebut bisa didapatkan. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, kamu sarapan bersama keluargamu. Sarapan adalah salah satu contoh kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan. Manusia harus melakukan berbagai kegiatan dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apa sajakah kegiatan tersebut? Bekal yang dibawa teman-temanmu pastinya beragam. Mereka pun mendapatkannya dengan cara yang berbeda. Di sekolah, kamu bisa mendapatkan bekal yang kamu inginkan dengan membelinya di kantin sekolah. Tapi tahukah kamu, dari mana kantin sekolah mendapatkan barang-barang yang akan dijualnya? Tidak semua kebutuhan dapat langsung kita beli begitu saja. Terkadang butuh suatu proses sampai barang itu sampai ke tangan kita. Proses tersebut adalah 1. Membuat barang, produksi. Kegiatan dalam produksi dapat dibedakan menjadi kegiatan ekstraktif, pengambilan sumber daya alam dari lingkungannya, kegiatan agraris, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan darat, bidang industri dan kerajinan, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, dan bidang jasa, aktivitas ekonomi yang memiliki nilai dan manfaat, memiliki interaksi dengan konsumen tanpa adanya transfer kepemilikan. 2. Pengiriman atau penjualan barang, distribusi. Agar barang yang sudah diproduksi dapat dikirimkan ke tempat-tempat perdagangan, dibutuhkan sarana yang layak seperti jalan yang bagus serta alat transportasi yang siap mengangkut barang ke tujuan. 3. Penggunaan barang, konsumsi. Jenis konsumsi barang ada 2 arti, yaitu menghabiskan barang sekaligus seperti makanan atau minuman, atau penggunaan secara berulang-ulang sehingga terjadi penurunan manfaat, kegunaan, ataupun nilainya seperti baju, tas atau kendaraan.
Ketiga proses tersebut merupakan aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sering disebut dengan istilah kegiatan ekonomi. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan topik pertama di bab 2 ini. Silahkan sahabat murid hebat menjawab pertanyaan yang ada di buku paket ya. Sampai bertemu lagi dengan Ibu Bayu di pembahasan topik kedua kegiatan ekonomi di daerahku.